Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Raffi Muhammad, NPM 1921911051, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang teori dan konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata curriculum dalam bahasa Inggris yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum dalam bahasa Latinnya yaitu mempunyai kata akar atau currere. Kata ini bermaksud atau berarti laluan atau jejak, dan secara lebih luasnya yaitu jurusan, seperti dalam rangkai kata jurusan peperangan. Secara umum, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kurikulum juga diartikan sebagai suatu rencana yang sengaja dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Ada beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu Franklin Bott pada tahun 1918. Menurut dia, kurikulum merupakan susunan pengalaman belajar terarah yang digunakan oleh sekolah atau satuan pendidikan untuk membentangkan individual anak didik. Yang berikutnya yaitu menurut Hollins Caswell pada tahun 1935. Beliau mengutarakan kurikulum merupakan susunan pengalaman yang digunakan guru sebagai prosedur untuk membimbing anak didik menuju ke kedewasaan. Yang selanjutnya itu Ralph Taylor pada tahun 1857. Kurikulum merupakan susunan pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya itu menurut Robert Gen pada tahun 1967. Kurikulum merupakan suatu rangkaian unit material belajar yang disusun sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mempelajari berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu Michael Shikiro pada tahun 1978. Menurut beliau, kurikulum merupakan suatu proses pengembangan anak didik yang diharapkan terjadi dan digunakan dalam perencanaan. Di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran di sini merupakan segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Belajar menurut pengertian psikologis merupakan suatu proses berubahnya tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam menentukan kebutuhan hidupnya. Menurut psikologi klasik, hakikat belajar adalah all learning is a process of developing or training of mind. Jadi belajar adalah melihat objek dengan menggunakan substansi dan sensasi. Menurut teori mental state, belajar adalah memperoleh atau mendapatkan pengetahuan melalui alat indera yang disampaikan dalam bentuk perangsang-perangsang dari luar lingkungannya. Secara umum, pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis. Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan sikap, pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Jadi belajar di sini adalah dua kegiatan
yang terjadi satu kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kayak kurikulum dan pembelajaran memiliki kaitan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memberi pengetahuan. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Maka kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran merupakan bentuk aplikasi dari kurikulum. Kaitan antara keduanya sangat erat. Keduanya memiliki keterkaitan yang padu. Tanpa kurikulum, pembelajaran tidak akan efektif, sementara tanpa pembelajaran, kurikulum tidak berarti apa-apa. Yang selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Di sini kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran. Dalam proses pembelajaran, kurikulum sangat dibutuhkan. Sedangkan kurikulum sebagai pedoman untuk menyusun target dan proses pelajar mengajar. Namun dalam memahami hakikat kurikulum sering sekali terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman. Sedangkan pembelajaran merupakan setiap perubahan perilaku yang relatif permanen. Jadi sebagai hasil dari pengalaman, pembelajaran merupakan kaidah memperoleh ilmu pengetahuan atau kemahiran melalui pengalaman, amalan yang dipelajari dan diajarkan oleh seorang guru. Yang terakhir yaitu hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan meski berada pada posisi yang berbeda. Jadi kurikulum itu dan pembelajaran sangat tidak bisa dipisahkan. Shaylor menyatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet. Jika kita berbicara mengenai Romeo, maka kita juga berbicara masalah Juliet. Romeo tidak akan lengkap apabila tanpa Juliet. Maka sama saja seperti kurikulum dan pembelajaran. Artinya pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Dan kurikulum tanpa pelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Di sini saya menyimpulkan kurikulum dan pembelajaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan apa yang sudah diterapkan dalam kurikulum dari segi tujuan, penentuan bahan ajar dalam kegiatan atau strategi belajar mengajar, dan juga dalam sistem evaluasi yang beberapa hal itu merupakan aspek yang dominan harus dijadikan acuan dalam pembelajaran yang menjadikan mutu pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Dan suatu pendidikan tidak terlepas dari sebuah komponen pendidikan yang satu dengan yang lainnya, karena semua itu sesuatu bagian sistem yang harus berjalan secara sistematis, harmonis. Seandainya satu saja bagian itu tidak ada, maka mengakibatkan ketidakharmonisan yang dirasakan dan tidak satu komponen lebih semua komponen pendidikan lainnya. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.